Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Berikut contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Rimpang. Contoh tanaman obat yang dimanfaatkan rimpangnya adalah kunyit dan jahe. Selanjutnya, daun. Tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya adalah katuk dan sirih. Buah. Sedangkan tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya adalah jeruk nipis dan mengkudu. Bunga. Contohnya adalah rosella dan mahkota dewa. Selanjutnya ada akar. Yang dimanfaatkan akarnya contohnya adalah akar wangi dan pasak bumi. Selanjutnya ada batang. Tanaman obat yang memanfaatkan batang adalah kayu manis dan brotowali. Yang terakhir ada biji. Contoh tanaman obat ini yang menggunakan biji adalah lada dan jintan. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, hari ini kita memasuki bulan diakonia. Tema kebaktian hari ini adalah You Are Not Alone. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Angelin Chandra. Yang kedua, pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Kedua, pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Pelayanan Diakonia Kreatif melalui Jalur Pendidikan yang akan dipimpin oleh Suster Martini PMM. Ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keempat, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri. Bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi bantuan, dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi.
dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Kita menaikkan pujian dari KJ 397 ayat 1 sampai 4. Kebaktian hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ada kalanya kita lemah dan membutuhkan sesama yang dapat menopang kita. Ada kalanya kita mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan. Di dalam dinamika tersebut, sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita melalui pertolongan sesama? Sudahkah kita menyadari panggilan kita untuk menghadirkan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan? Marilah kita merenungkannya di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau nyatakan kepada kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Saat ini kami hendak menyadari akan kelemahan kami. Di tengah berkat yang kami rasakan, kadangkala kami gagal untuk menyalurkan berkat kepada sesama kami. Tutur kata dan perbuatan kami terkadang melukai hati Tuhan dan sesama kami. Kesulitan hidup terkadang menghalangi kami untuk mengasihi sesama. Ya Bapa, ampunilah kami akan segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 46 ayat 3 sampai 4 yang berkata, "Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Begini ya hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur ketika kami boleh tiba di minggu pertama bulan September ini. Kami melihat itu semua adalah anugerah Tuhan. Juga ketika kami boleh beribadah bersama-sama walaupun hanya dalam bentuk virtual, Tuhan ajar kami untuk melihatnya sebagai juga anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan juga ketika sekarang kami akan membaca firman Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk boleh membaca dengan baik. Kami boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman itu juga boleh tinggal dalam hati kami dan menjadi landasan bagi kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu Tuhan telah siap dan sedia mendengarkannya. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita membuka kitab Pengkhotbah, pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baca dari rumah, saya akan membacakannya dari sini, saya akan memimpinnya. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang psikolog yang cukup terkenal dari Swiss, namanya adalah Carl Jung. Pada tahun sekitar 1920, di dalam bukunya, nah ini saya kalau salah baca mohon maaf ya karena orang Swiss nih. Judul bukunya gini, Psychologische Typen, bener apa enggak bacanya nggak tahu deh tuh ya. Pokoknya di dalam bukunya si Carl Jung ini, dia mencoba menyampaikan atau dia pertama kalinya dia menyampaikan soal ekstrovert dan introvert. Nah ketika bicara soal ekstrovert introvert Bapak Ibu langsung ting, oh sering dengar. Kalau Carl Jung enggak tahu ya. Nggak pernah dengar, katanya terkenal, tapi 1920 kita kepikir juga belum ya, belum lahir, tapi mungkin ada beberapa opa oma yang udah lahir tuh 1920. Nah ketika bicara ekstrovert introvert ternyata pada tahun sekitar 1980 maka apa yang disampaikan oleh Carl Jung pada tahun 1920 melalui bukunya tadi Psychologische Typen ini kemudian dikembangkan lagi oleh seorang yang bernama Hans Eysenck, seorang psikolog Jerman. Nah pada tahun 1980 lah maka ekstrovert introvert ini kemudian dikenal dan menyebar sangat luas. Bapak Ibu, istilah ekstrovert introvert ini tadi saya katakan mungkin pernah kita dengar ya. Sebenarnya bicara tentang apa sih ekstrovert introvert? Saya coba menelusuri, ini adalah dikatakan adalah sebuah kepribadian katanya. Oh, Bu Punia ini tipenya adalah berkepribadian apa ya Bu Punia? Ekstrovert. Apa tuh artinya ketika dikatakan Ibu Punia adalah seorang ekstrovert? Nah, menurut penelitian tadi, penelitian Carl Jung dan juga Hans ini, maka seorang ekstrovert adalah seorang yang senang bergaul, sifatnya terbuka, dan memiliki kepedulian yang tinggi dengan lingkungan, dan orang yang sangat ceria, yang wah pokoknya kalau ketemu sama Ibu Punia heboh punya deh gitu ya. Wah gembira sekali, pokoknya kalau ngomong gitu kira-kira seperti itu ya. Sementara Pak Dodi ini adalah introvert. Pak Dodi ini dikenal sebagai seorang yang berkepribadian introvert. Apa artinya introvert? Introvert itu menurut mereka adalah orang yang pendiam. Tenang, ya emang tenang sih ya. Tenang. Pokoknya kalau ketemu Pak Dodi jangan pernah berharap menemukan Pak Dodi yang ketawa terbahak-bahak. Wah gitu enggak. Ketawa cukup sekali. Udah. Kalau anak saya digituin ketawanya makin kenceng dia gitu ya. Tetapi bukan soal itu. Tapi seorang yang pendiam, seorang yang tenang, suka merenung. Ya, kembali ini menurut mereka. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi ketika bicara seorang ekstrovert dan introvert ini? Ada juga sih orang yang bilang gini, seorang yang ekstrovert itu dia akan mendapatkan energinya kalau handphone di charge kalau dia bertemu dengan orang. Kalau dia berjumpa dengan orang. Melalui dunia eksternal karena sifat mereka yang tadi terbuka itu, maka itu nge-recharge dia. Membuat energinya terisi. Sedangkan seorang yang introvert kebalikannya.
energinya akan terisi, dia akan tercharging lagi kalau dia sendirian. Baca buku, pergi ke alam, kalau pergi bukannya ke mall tapi ke alam gitu ya. Nah di situ dia mendapatkan recharging. Nah masa pandemik nih adalah sorga buat yang introvert, neraka buat yang ekstrovert. Kenapa? Loh orang ekstrovert dengan tadi energinya dia bisa recharge ketika berjumpa dengan orang. Gak boleh kena PPKM. Gak boleh keluar rumah. Wah penderitaan yang luar biasa itu. Ya, tapi buat orang introvert, ketika dia stay at home, oke, no problem. Seminggu, sebulan gue jalanin gitu ya. Kenapa? Karena buat dia ketika dia stay at home, ketika dia boleh ada di rumah tanpa harus keluar, itu buat dia adalah sebuah pemulihan. Yang repot kalau suami istri yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Ya. Kenapa? Berantem tuh berdua. Ya, berantem tuh berdua. Si ini pengen ngajak keluar, yang si ini pengennya ada di dalam gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini tadi ekstrovert dan introvert. Tapi yang menarik adalah ada penelitian lain yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang 100% introvert, 100% ekstrovert. Maka ada muncul istilah berikutnya. Apa itu? Istilah ambivert. Wah lu, puyang-puyang hari ini khotbahnya gitu ya. Ambivert. Ambivert ini adalah orang yang memiliki kedua sisi kepribadian. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang 100% ekstrovert, 100% introvert. Orang itu memiliki sisi ekstrovert tetapi juga memiliki sisi introvert. Hanya tinggal mana yang lebih besar. Ya, mana yang lebih besar. Tetapi apa intinya? Pada intinya adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Maka pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 mengungkapkan dengan sangat baik. Ya. Tadi dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kadang ayat ini dipakai untuk apa? Untuk bicara soal pasangan hidup, soal pernikahan. Tetapi bukankah pengkhotbah bicara dalam pasal 4 ayatnya yang ke-9 dan 10 ini tidak melulu bicara soal pasangan hidup. Tidak melulu bicara soal pernikahan. Tetapi ayat ini juga berbicara dalam arti yang umum. Bahwa memang kita membutuhkan orang lain. Bahwa memang kita membutuhkan ada teman, ada sahabat yang ada di sekitar kita. Entah mereka pasangan hidup kita atau orang lain. Saudara kita, rekan kita, sahabat kita, teman kita. Maka Bapak Ibu dalam bulan diakonia ini kita mengawalinya dengan tema apa? You are not alone. You are not alone. Kamu tidak sendirian. Nah pertanyaan yang muncul adalah kapan sih biasanya kita merasa sendirian? Kapan sih kita merasa kita alone? Alone sendirian. Tentu saja saudara-saudara orang akan merasa sendirian saat dia ada seorang diri dalam satu ruangan. Misalnya saya datang ibadah saat ini, selesai kebaktian ini nanti live streaming lalu satu persatu Taro pulang, Theo pulang, Daniel pulang, Andre pulang, Alvin pulang, Punia pulang, Dodi pulang. Saya sendirian di ruang kebaktian. Pak John juga kagak ada gitu ya. Saya alone tuh. Saya sendirian tuh. Berapa kali saya datang ke gereja enggak ada orang, saya sendirian di ruang konsistori. Kadang saya ke gereja, saya main organ misalnya. Tapi ada orang enggak di sekitar saya? Enggak ada. Di situ saya alone. Tetapi ini dalam pengertian adalah fisik. Saya seorang diri.
Tapi pertanyaan saya tadi adalah kapan seorang merasa sendirian? Feeling lonely, merasa kesepian. Nah, ketika kita bicaranya adalah feeling, bicaranya adalah soal perasaan, soal merasa sendirian, maka kapan kita merasa sendirian? Bukan dalam pengertian tadi saya katakan saya ada di ruangan seorang diri, tapi ini ada orang banyak nih di sekitar saya nih. Tadi saya sebutin ada 10 orang, kita ada John juga di situ gitu ya, ada Sarmili juga di situ. Tapi I'm feeling lonely. Saya merasa saya sendirian, padahal di sini ada Dodi, di sini ada Punia, di sini ada orang, tapi saya merasa sendirian. Nah, Bapak Ibu, ketika kalimat you are not alone ini, maka ini bicara bukan dalam pengertian fisik yang pertama saya ungkapkan, tetapi ketika merasa feeling, merasa sendirian. Kapan perasaan itu muncul? Mestinya yang jawab Alvin, psikolog kita, gitu ya. Kapan perasaan lonely itu, perasaan alone itu, perasaan sendirian itu muncul? Maka kalau ditelusuri Bapak Ibu, pertama kita bisa mengatakan ini perasaan. Maka perasaan ini adalah satu hal yang sangat subjektif. Perasaan ini sesuatu yang personal, pribadi sifatnya. Tetapi ketika perasaan ini alone, perasaan ini sendirian, maka kalau saya coba tanya, kapan sih Bu Punia feeling lonely, merasa sendirian? Maka sebagian besar akan menjawab ketika ada masalah, ketika ada persoalan. Ketika persoalannya mengalami, misalnya saya mengalami kesehatan saya mundur. Ketika saya mengalami sakit yang cukup parah. Dan kemarin misalnya ketika kita harus isoman. Itu benar-benar sendirian. Dalam kamar atau di dalam ruangan sendiri. Karena gak boleh berjumpa dengan yang lain. Gak boleh berkomunikasi dalam pengertian ketemu langsung. Perasaan sendirian itu akan muncul. Persoalan dengan pekerjaan. Persoalan personal, putus pacar. Ya. Ketika tiba-tiba putus pacar, ketika ribut dengan keluarga, ketika ada persoalan dalam pribadi kita, dengan diri kita, maka kadang ini bisa membuat kita merasa sendirian. Merasa lonely. Ya. Dan makin tadi saya katakan, makin gila lagi ketika dalam posisi pandemik. Feeling lonely ini semakin tajam. Ketika jadi isoman tadi saya katakan, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai dengan begitu mendadak. Saya bersyukur pada Tuhan bulan Agustus ini agak sedikit bernapas lega. Tidak separah Juni Juli kemarin. Gitu ya. Berkurang sekali, tetapi tetap ada rasa kehilangan yang sangat ketika orang yang kita cintai itu berpulang ke rumah Tuhan. Ada sebuah kekosongan yang hilang. Ketika PPKM, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan. Belum lagi anak yang harus menjalani PJJ dan itu membawa stres sendiri gitu ya. Membawa persoalan sendiri. Nggak bisa bertemu muka dengan saudara dan sahabat. Setiap kali kami melawat, hampir sebagian besar orang yang dilawat itu akan menjawab, aduh udah kangen. Untuk berjumpa dengan teman-teman di gereja, udah kangen. Untuk bisa bersekutu bersama-sama. Dan saudara-saudara, itu semua boleh membuat kita merasa lonely. Merasa alone dan merasa ditinggalkan. Maka memperhatikan kondisi yang seperti ini. Balik kita lihat lagi Pengkhotbah 4. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Khususnya ayatnya yang ke-9. Berdoa lebih baik daripada seorang diri. Lalu ayat 10 bagian A. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya yang lain. Ya. Ketika mereka jatuh, maka yang lain bisa menolong, mengulurkan tangan, mengangkatnya untuk kembali berdiri dan kembali beraktivitas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada Olimpiade Rio sekitar tahun 2016,
perhatian dunia itu tertuju kepada 2 atlet wanita dalam lomba lari 5.000 meter. Apa yang terjadi? Setelah menempuh jarak 3.200 meter, 2 atlet ini, seorang bernama Nikki Hamblin dari Selandia Baru dan seorang bernama Abe De Agostino asal Amerika, itu bertabrakan. Dan ketika mereka bertabrakan, keduanya sama-sama jatuh. Ketika dua-dua sama jatuh, Abe yang dari Amerika ini segera berdiri dan mau kembali berlari. Tapi ketika dia mau berlari kembali, dia berhenti. Kenapa? Karena dia lihat Nikki yang dari asal Selandia Baru itu masih posisi jatuh. Maka kemudian dia mendekat, dia menarik Nikki untuk bisa, yuk bangun. Lalu mereka lanjut lari lagi. Mereka kembali berlari. Dan ketika mereka berlari kembali, sekarang apa yang terjadi? Abe yang dari Amerika mulai tertatih-tatih. Kenapa? Karena rupanya karena jatuh tadi kaki kanannya cedera. Sekarang Nikki yang kemudian berhenti. Dan dia memberi semangat Abe untuk apa? Yuk selesaiin pertandingan. Yuk tetap lari. Ayo tetap running. Dan mereka berlari kembali. Sampai saatnya Abe tiba di finish. Nikki sudah ada di sana. Menunggu untuk apa? Memberikan sebuah pelukan. Bapak Ibu, semua perhatian dunia tertarik atau terlihat tersorot kepada 2 atlet ini. Beda negara. Posisi dalam pertandingan olimpiade. Yang seharusnya aku harus berjuang untuk bisa sampai di sana dengan selesai dengan cepat. Tapi bagaimana dia berhenti untuk menolong yang jatuh. Bagaimana dia berhenti untuk memberi semangat buat mereka temannya yang tertatih-tatih. Dari sini kita melihat sebuah semangat yang indah dari yang namanya persaudaraan. Sebuah semangat yang indah dari yang namanya persahabatan. Dari yang namanya kasih. Ketika seorang tidak sendirian. Apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara dari kisah ini dan juga dari ayat ini? Yang pertama adalah you are not alone, kamu tidak sendirian. Bapak Ibu tidak sendirian ketika harus menghadapi berbagai macam pergumulan. Ketika menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Ketika menghadapi berbagai macam masalah yang muncul dalam kepala, dalam hati dan dalam segala kehidupan, aspek kehidupan. Ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang boleh ada di sekitarmu yang siap mengulurkan tangan untuk mengangkatmu keluar dari persoalan yang ada. Paling tidak mungkin saya nggak punya kekuatan untuk mengangkat Ibu Punia naik dari kejatuhannya. Tapi saya bisa duduk bersama-sama. Saya bisa menyemangati, saya bisa hadir sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat ketika ada rekan saya yang sedang jatuh. Tapi terlebih lagi dari itu semua, mungkin kita merasa, aduh, gak ada Bu Punia, gak ada Pak Dodi, lagi sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya tetap tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa sendirian. Kenapa sih kok gak boleh ya? Feeling lonely itu kita biarkan ada dalam hati kita. Karena ini bahaya. Ketika kita biarkan perasaan sendirian itu menguasai pikiran kita. Menguasai hati kita. Maka Bapak Ibu kita akan semakin terpuruk dan semakin jatuh. Mungkin akan sampai pada posisi putus asa. Dan kemudian kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah membiarkan rasa kesendirian itu menguasai pikiran kita. Menguasai diri kita. Saya pernah ada dalam posisi itu. Ketika saya merasa aduh kok I'm lonely ya. Saya sendirian ya. Maka ketika itu terjadi apa yang saya katakan. Aku masih punya teman kok. Aku masih punya sahabat kok. Saya masih punya rekan kok. Saya masih punya orang di sekitar saya. Dan saya coba untuk mencolek-colek.
Mencoba untuk yuk ngobrol, walaupun mungkin hanya dalam bentuk chat. Yuk ngobrol, mungkin hanya dalam bentuk video call, mungkin dalam bentuk Zoom. Atau paling tidak saya bilang, saya masih punya Tuhan. Waduh, kalau kayak gitu doa saya 2 jam tuh gitu ya. Kenapa? Sambil nangis. Mungkin juga sambil aduh Tuhan gitu ya. Kok Tuhan, apa yang harus saya alami? Kenapa saya alami ini? Tetapi saya tahu saya bisa bicara. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Mencoba untuk tidak membiarkan perasaan alone tadi menguasai diri kita. Nah, itu ketika kita dalam posisi jatuh, posisi bermasalah. Tapi bagaimana ketika kita melihat teman kita, saudara kita, kerabat kita yang mengalami itu? Maka Bapak Ibu, di sini marilah kita belajar untuk menjadi teman. Belajar untuk menjadi sahabat. Tetaplah menegur. Tetaplah mengulurkan tangan. Tadi saya katakan, saya gak bisa ngulurin tangan. Saya gak punya kekuatan untuk itu. Saya berlutut dan duduk bersama-sama. Memberikan telinga saya untuk mendengarkan keluhan. Untuk boleh mendengarkan isi hati dari teman, dari sahabat kita, dari kerabat kita. Ketika kita yang boleh melihat, maka mari Bapak Ibu kita menjadi teman. Jadilah keluarga. Jadilah teman buat sekitarmu. Keluarga kita kan gak sebatas hubungan darah, bukan? Sambil bercanda saya suka bilang GKI, Gereja Keluarga Indonesia. Ya. Ketika kita adalah bagian dari sebuah komunitas, maka di sana kita adalah keluarga. Maka ketika jadi you are not alone, kita tidak sendirian, tetapi juga mari kita belajar. Untuk apa? Belajar mengulurkan tangan. Bapak Ibu, ketika kita mengulurkan tangan bukan berarti kita ada di atas. Bukan berarti saya tidak terluka. Bukan berarti hidup saya lebih baik, jauh lebih baik daripada yang saya tolong, tidak. Tapi ketika mengulurkan tangan di sana adalah sebuah empati. Adalah sebuah rasa yang berbela rasa bahwa aku mengerti apa yang kau hadapi. Bahwa aku paham apa yang kau alami. So, mari kita bangun bersama-sama. Mari kita kembali melangkah bersama-sama. Inilah yang boleh menjadi pegangan kita di dalam bulan diakonia ini. Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Mulai menurun, yes, puji Tuhan akan hal itu. Tetapi di dalam masa pandemik ini, boleh buka mata kita. Kita lihat sekitar kita. Maka kita akan menemukan ada banyak saudara-saudara kita yang merasa sendirian. Atau bahkan kita yang merasa sendirian. Dalam kondisi seperti itu, mari kita ulurkan tangan kita. Entah kita menolong, entah kita yang mencari pertolongan. Tapi dengan sebuah kesadaran bahwa kita tidak sendiri. Ada rekan, ada sahabat, ada keluarga, dan terutama ada Tuhan yang boleh menyertai kita. Tuhan menolong kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. COVID-19 menggemparkan dunia, membuat orang banyak bersusah, kehilangan sanak saudara, kehilangan orang tua, kehilangan ayah, ibu, anak. Bahkan tidak lepas juga banyak orang kesusahan karena harus putus hubungan kerja. Banyak yang di PHK dan banyak hal lagi. Kita tidak tahu mengapa semua ini harus terjadi. Dan kita juga tidak tahu
sampai kapan ini semua berakhir. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita terus diajak oleh firman Tuhan untuk menyadari di tengah banyak hal yang kita tidak mengerti. Satu hal yang boleh kita mengerti, bahwa Allah peduli, Allah mengerti setiap persoalan, setiap masalah, dan Dia akan memberikan jalan keluar buat kita semua, anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau tundukkan kepala kita akan menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terkadang kami merasa sendirian Tuhan. Terkadang rasanya begitu berat untuk bisa menjalani kehidupan ini ketika persoalan silih berganti datang menghampiri diri kami. Ketika kami harus mengalami sakit, kehilangan orang yang kami cintai, ketika kami harus kehilangan pekerjaan, pendapatan kami yang harus turun, ketika kami menghadapi juga miskomunikasi dengan pasangan kami, dengan rekan kami, sahabat kami, itu semua membuat kami merasa sendiri. Namun Tuhan, pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ada Engkau yang boleh ada bersama-sama dengan kami, yang lalu dengan setia mengulurkan tangan, menjamah kami dan mengangkat kami. Engkau mengingatkan kami bahwa di sekitar kami masih ada orang yang peduli pada kami. Keluarga, sahabat, rekan. Yang perlu kami lakukan hanyalah membuka mata kami, membuka pikiran kami, perasaan kami, dan menanggalkan rasa sendirian itu di belakang. Karena kami tahu kami tidak sendirian. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ketika kami boleh mendapatkan berita bahwa pandemik berangsur-angsur mulai hilang. Namun biarlah pemahaman ini tidak membuat kami menjadi abai. Engkau boleh tetap menyertai para pemimpin negara kami ketika membuat keputusan demi keputusan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Proses vaksinasi yang masih terus digalakkan, Tuhan Engkau yang boleh berkati. Sehingga biarlah semakin banyak lagi orang yang boleh menerima vaksin dan hidup menjadi lebih baik. Kami boleh membentuk herd immunity. Bapak sertai para nakes, tenaga kesehatan yang harus merawat pasien-pasien, yang harus menyelenggarakan vaksinasi, yang terus harus berjuang di garda terdepan. Baik itu tenaga kesehatan, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bapa, berikanlah kepada mereka kekuatan. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang baik. Berikanlah penyertaan-Mu Tuhan, sehingga biarlah kami semua boleh bahu-membahu di dalam mengatasi pandemik ini. Secara khusus Bapak, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami GKI Kepaduri. Di dalam program kerja yang sudah kami susun dan khususnya pada bulan ini adalah bulan diakonia. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi rekan bagi sekitar kami. Boleh menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagi saudara kami, bagi keluarga kami, keluarga GKI Kepaduri. Bapak tolong kami sehingga bila setiap program kerja yang sudah kami susun dapat kami selenggarakan dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah kami sebagai bagian dari Kepaduri ini boleh mengambil bagian di dalam program kerja ini. Sertai majelis jemaat, para pendeta, TPG dan para penatua. Sertai para aktivis, anggota jemaat, simpatisan, sertai juga para karyawan yang ada. Tuhan mampukan kami agar kami boleh bergandengan tangan dan bahu-membahu
menyelenggarakan setiap program kerja Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga keberadaan kami boleh menjadi saluran kasih, boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Bapak, kami berdoa juga untuk panti asuhan Asi Lestari dalam proses relokasi ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh panti asuhan Asi Lestari dalam kaitan relokasi ini. Tuhan, Engkau yang boleh tolong. Berikanlah kepada setiap kami, tim yang bergerak di sana, hikmat dari Tuhan. Tuhan yang boleh tolong sehingga jalan keluar yang terbaik boleh tersedia. Dan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh kami rawat, kami jaga, kami didik, boleh memiliki tempat yang baik. Dan Tuhan yang boleh tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Di masa yang susah ini Tuhan, di masa pandemik ini, biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan. Mungkin ada sebagian dari kami yang berhasil, tapi mungkin ada sebagian dari kami yang juga mengalami kekurang berhasilan. Mampukanlah kami ya Bapa, untuk tetap bersyukur, untuk setiap jerih payah yang boleh kami terima, untuk boleh bersyukur, untuk setiap rejeki yang Tuhan izinkan kami miliki. Mampukanlah kami untuk dapat mengelolanya juga dengan baik. Bapak, kami teringat juga akan setiap rekan-rekan kami yang saat ini terbaring sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Ehutapea, Bapak Joshua Sembiring, Bapak Rustel Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan. Kami sebutkan nama mereka dalam hati kami, rekan kami, saudara kami, keluarga kami, yang kami tahu saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami mohon tiliklah mereka satu demi satu. Engkau yang boleh melawat mereka satu demi satu. Biarlah setiap perawatan, pengobatan yang dijalani, itu semua boleh membawa pemulihan. Dan mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali pulih seperti semula. Ya Bapa, pada saat ini juga kami bersatu hati. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama dengan Saudara Jonathan Wijaya, Bapak Samuel Agus Rianto Tansil, Saudari Erin Siregar, Ibu Oki Widyastuti, Saudara Li Ridwan Haryanto, Ibu Uun Suhaiti, Ibu Mio Gloria Larasati, Saudari Ardania Destin Fionelda, Bapak Ivan Kemala, Ibu Marta Lataan, Bapak Andi Susanto Koco Sudarmo, Ibu Karisa Niti Putri, Bapak Helmawan Sumiko Peters, Ibu Dewi Widiawati, Ibu Mimi Yanti Ahartono, Ibu Tince Arniati Jovina Tuhan, terima kasih Engkau menyertai mereka sehingga bertambah usia setahun lagi. Engkau yang boleh terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Engkau yang boleh menolong mereka di dalam menjalani kehidupan dan terus Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831055444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 5 berkata, "Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai." Mari kita naikkan pujian Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh. Sambil ku memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhan ku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas pemberian-Mu sepanjang minggu ini. Ajarlah kami untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan, sebagaimana Engkau mau berbagi pada kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan dan persembahan mingguan kami. Terimalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah hari semesta
Saudaraku, apapun yang terjadi, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berkat-Nya selalu tersedia untuk kita. Di dalam syukur, marilah kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sehingga mereka yang kesusahan akan merasakan cinta kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkan mereka. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang ruangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan kutinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan kutinggalkan, begitu janjinya. Dunia bergelora dan dosa menderu, tetapi juru selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan kutinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan kutinggalkan, begitu janjinya. Di jalan yang berliku tak akan ku sesat, ditolongnya ku pikul salibku yang berat. Oleh gelap sekitar tak dapat jalanku, Tuhanku membisikkan janjinya yang teguh. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkatimu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus menemanimu dalam perjalanan imanmu. Kiranya Roh Kudus memampukanmu untuk menghadirkan cinta bagi sesama.